Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Seps Automod ya teman-teman. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang cukup informatif, sesuatu yang menarik, yaitu tentang permasalahan yang sering terjadi pada Mitsubishi Lancer CK4. Yaitu diantaranya, yang pertama, pada saat mesin dingin, mesin sulit untuk dihidupkan, ya. Artinya auto choke tidak bisa bekerja. Harus dibantu dengan menginjak pedal gas supaya mesinnya hidup. Kalau nggak dibantu menginjak pedal gas, mesin akan susah hidup. Butuh beberapa kali di starter sampai mesin bisa betul-betul hidup. Dan kemudian kita harus menunggu sampai mesin panas supaya RPM-nya bisa stabil, bisa idle di 800 ya. Jadi pada saat dingin itu RPM-nya kecil, nanti makin panas itu RPM-nya makin besar, makin tinggi ya. Itu sesuatu yang tidak normal ya. Yang pertama, auto choke tidak bekerja, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pada saat AC dihidupkan, maka RPM akan ngedrop atau RPM-nya akan turun. Mesin bergetar, bahkan sampai dashboard terasa bergetar, dan yang paling parah itu mesin sampai mati ya. Itu yang kedua. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah pada saat setir dibelokkan, itu RPM akan ngedrop, RPM-nya turun. Dan permasalahan yang keempat, pada saat headlamp dinyalakan, RPM-nya juga akan turun atau akan ngedrop ya. Dan pada kesempatan kali ini agak sedikit berbeda dengan pembahasan yang sebelum-sebelumnya ya. Untuk teman-teman, untuk kalian yang mengalami permasalahan tersebut, padahal servo sudah dicek kondisinya normal, ECU setelah dicek juga normal. Jadi servo sudah dicek normal, kemudian ECU dicek normal, tapi permasalahannya masih saja terjadi. Nah, jadi di mana letak permasalahan atau letak kerusakan sehingga servo dan ECU-nya itu tidak bisa mengatasi permasalahan RPM tersebut? Ya, di sini akan saya jelaskan, akan saya kupas satu persatu. Dan servo ini adalah suatu part yang tidak bisa bekerja sendiri ya. Artinya ada banyak sekali part pendukung atau komponen-komponen yang juga saling terkait, saling bekerja sama dengan servo sehingga mampu menstabilkan RPM. Nah, komponen itu apa saja? Saya akan buka servonya terlebih dahulu. Oke, baut sudah terlepas semua, tinggal kita lepas servonya. Ya, di sini ada spiral. Oke, jadi yang teman-teman sebut servo atau idle speed control ISC itu adalah ini ya. Ini servo. Dan servo ini tidak bisa bekerja sendiri. Dia ada banyak sekali part-part pendukung, komponen-komponen yang saling berkaitan, yang saling bekerja sama sehingga mampu menstabilkan RPM. Ya, ini servo. Saya letakkan dulu. Nah, disinilah komponen-komponen pembantu penunjang yang saling bekerja sama dengan servo. Pertama, harus dipastikan ada spiral. Ini ada per atau spiral. Ini harus ada ya. Kemudian karena kebetulan ini yang sedang saya review,
tidak bisa dilepas aktuator. Ini namanya aktuator. Ini nggak bisa dilepas, tapi sudah saya sediakan aktuator yang sudah terlepas ya. Ini setelah tadi spiral, di sini ada yang namanya apa ya, semacam gear. Di sini semacam gear. Oke, teman-teman bisa perhatikan. Tapi bukan gear ya, ini hanya semacam gear. Ada 3 tonjolan. Ada 3 tonjolan, teman-teman perhatikan. 1, 2, 3. Ya, ini harus komplit, harus ada 3. Nggak boleh 2, nggak boleh 1. Harus komplit ada 3. Ya. Nah, setelah gear ini, yang semacam gear ini, di bawahnya ada ring. Ring ini harus ada ya, nggak boleh hilang, nggak boleh kelewat, harus ada ring. Dan kemudian di bawah ring ini ada bearing atau laher. Bearing ini juga harus berputar dengan free, harus rilis, harus lancar, nggak boleh seret ya. Di bawah bearing ada yang namanya magnet. Ini adalah magnet, bisa dibuktikan. Nah, oke, ya, ini magnet. Oke, magnet juga harus menempel, harus bekerja, ya, harus mampu menarik logam seperti ini contohnya. Nah, di bawah spiral, di bawah magnet ini ada bearing lagi. Bearing ini juga sama dengan ini, harus rilis, harus free, harus bisa berputar bebas, nggak boleh seret ya. Dan di bawah bearing ini ada semacam katup. Saya kurang hafal namanya apa, mungkin teman-teman yang lain tahu ini namanya apa, bisa sertakan di kolom komentar. Nah, ini harus ada. Dan yang terakhir adalah katup ini. Ini adalah katup. Dia nanti yang akan membuka dan juga menutup. Nah, komponen ini, aktuator ini, saya sebutkan ini secara keseluruhan, ya, secara kesatuan ini adalah aktuator saya menyebutnya. Mungkin teman-teman punya sebutan lain silahkan, atau mungkin sebutan saya keliru silahkan koreksi di kolom komentar ya. Ini aktuator harus komplit seperti ini, disertai dengan spiral ya. Tidak boleh ada yang terlewat. Kalau ada yang terlewat, servo tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Ya, akan malfungsi. Seperti ini. Ini harus komplit sehingga semuanya akan bekerja dengan optimal, dengan baik ya. Oke. Ini adalah tahap pertama yang saya bahas ya. Teman-teman harus perhatikan betul-betul, harus komplit seperti ini. Dan kita sekarang masuk ke tahap yang kedua ya. Tahap yang kedua adalah komponen pendukung atau komponen penunjang yang ada di dalam adaptor ataupun rumah servo ini ya. Ini letaknya ada di sini. Kita buka dulu. Oke. Nah, sekarang kita lepas. Oke, bentuknya seperti per atau seperti spiral seperti ini, teman-teman bisa perhatikan. Ini lentur ya, bentuknya harus seperti ini, lentur seperti ini. Dan ini juga ada seal atau o-ring ya, bentuknya seperti ini, teman-teman perhatikan baik-baik. Dan selanjutnya kita lihat dulu ya, ini bagian dalamnya ya, kita keluarkan. Oke, bagian dalamnya bentuknya demikian ya. Ini semacam katup, bentuknya seperti ini. Kita lihat dari samping seperti ini ya. Kita lihat dari sisi-sisi yang lain. Oke, ini ada lubang seperti ini. Dan juga ini ada semacam bearing. Ini semacam bearing ya, semacam laher, tapi bukan laher.
Ini bisa dibuka teman-teman. Oke, nah ini bisa dibuka ya. Jadi ini adalah komponen penunjang yang kedua setelah aktuator tadi ya. Ini harus komplit seperti ini teman-teman. Teman-teman harus dicek ya di kendaraan masing-masing. Ini harus komplit seperti ini. Dan di sini sudah nggak ada lagi. Oke, nggak ada lagi ya. Syarat selanjutnya adalah paling semuanya harus bersih, nggak ada kotoran ya, harus bersih, nggak ada kotoran ataupun kerak yang mengganggu. Oke, nah kembali lagi. Jadi buat teman-teman yang servonya sudah dicek kondisinya oke, kondisi normal, ECU sudah dicek juga kondisinya masih normal, tapi permasalahan yang sudah saya sebutkan di awal tadi masih saja terjadi, nggak mau sembuh, RPM-nya nggak mau stabil ya. Harus diperhatikan betul-betul, harus dicek satu persatu, komponennya harus komplit seperti ini. Tidak boleh ada yang terlewat, nggak boleh ada yang hilang. Kalau ada salah satu yang hilang atau mungkin beberapa, ataupun ada yang rusak, teman-teman harus menggantinya, harus dicarikan penggantinya ya. Misal spiral hilang, teman-teman harus cari ini spiral yang bentuknya seperti ini ya. Atau mungkin ini bagian ujung gearnya ini ada yang patah satu atau patah dua atau mungkin patah semua, teman-teman harus cari penggantinya ya. Bisa segelondong seperti ini, atau mungkin kalau teman-teman beruntung nyari dapat hanya ujungnya ini juga boleh. Oke, begitu. Kemudian di tahap yang kedua, misal komponen ini hilang, itu juga sama, teman-teman harus cari barangnya sampai dapat penggantinya. Nggak boleh patah, nggak boleh rusak, harus utuh seperti ini ya. Di sini juga ada semacam bearing, ini juga harus ada ya. Komponen kecil-kecil seperti ini harus ada, nggak boleh terlewat ya. Oke, jika terlewat, jika ada yang hilang, teman-teman harus berusaha untuk mencari penggantinya. Oke, saya kira cukup sampai di sini pembahasan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman yang mengalami permasalahan RPM nggak stabil, RPM ngedrop seperti yang sudah saya jelaskan di awal, padahal servo dicek normal, ECU dicek normal, silahkan teman-teman cek semua komponen-komponen pendukung yang ada di hadapan teman-teman ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.